Jadi saya itu punya prinsipnya begini, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Bukan hanya kita tidak berbuat apa-apa, tapi menghindari fitnah-fitnah kan Bang? Pemirsa, langsung saja kita sambut sama-sama tamu yang sudah dari tadi tunggu. Spesial sekali di Hotman Paris Show malam hari ini. Ini dia, Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan. Waduh. Silakan Pak. Ya, silakan Bapak. Terima kasih. Saya di sini ya. Ya, di tengah boleh Pak. Saya di sini aja. Aduh, akhirnya tepuk tangan sekali lagi dong buat Pak Anies akhirnya mampir. Silakan Abang. Orang nomor 1 di DKI. Ya. Welcome to Hotman Paris Show. Thank you. Ternyata walaupun sering ketemu di pesta-pesta ya. Yap. Tapi malam ini kok jauh lebih ganteng dari yang sebelumnya. Asik. Soalnya ini suasana show-nya mungkin Pak. Oh begitu. Aku kira agak cemburuk gara-gara ibu kota mau pindah ke daerah begitu loh. Jadi gimana? Jadi kelihatan lebih cerah gitu? Makanya nih kok harusnya kan satu ibu kota kan menjadi pindah. Padahal kan DKI kan nomor 1 selama ini. Itu yang mau saya tanya Pak. Ya. Ya. Bapak Tapi Bang Hotman, saya terima kasih diundang ke sini. Wah, Kita biasanya lihatnya dari jauh aja Bang Hotman. Paling ngobrol kalau di pesta. benar ya. Di TV. Hampir setiap kawinan VIP selalu ketemu beliau. Ya. Karena aku satu-satunya orang Batak yang suka diundang gitu loh. Terakhir, iya di Mulia ya. Terakhir di Mulia, terus kita kemarin di Grand Hyatt pas lagi. Grand Hyatt ya benar pas datang Donald Trump Jr. Oh, Ya. Bapak juga datang ya saat itu? Ya. Oke. Pertanyaannya tadi Abang, Oke, silakan Bang. Bapak secara pribadi setuju nggak ibu kota dipindahkan ke Kalimantan atau Gini. ke daerah? Kalau saya Bang, saya melihatnya begini Bang Hotman. Ya, Saya ini mengurusin Jakarta. Yap. ya, Karena kota ini apapun statusnya itu menjadi tanggung jawab dari pemerintahnya, pemerintah benar. provinsi. Ya, Jadi ketika kita memiliki status sebagai ibu kota atau tidak, itu adalah statusnya di kacamata dari pemerintah pusat. ya. Tapi bagi kami, penduduk Jakarta, masalah Jakarta, peluang Jakarta, itu yang saya urusin. Jadi saya sering bilang, banyak yang tanya juga setuju apa tidak. Saya tidak dalam posisi setuju apa tidak. Kenapa? Karena memang saya bukan bagian yang berdiskusi untuk menentukan. Kalau DPR setuju apa tidak, karena nanti akan berdiskusi. Pak Presiden sudah memberikan usulan tempat. Tapi sebagai birokrat yang sudah pengalaman, personal view gimana? Pendapat pribadi? Ya. Ketika rapat pun, ketika bulan April, Ya, bulan April itu pertama kali rapat, saya sampaikan juga dalam pertemuan itu dengan Bapak Presiden bahwa apapun status Jakarta sebagai ibu kota atau tidak, kami yang mengurusi ini berharap bahwa semua rencana untuk pembangunan Jakarta jalan terus. That's my personal view. Oke. ya. Itu my personal view. Kalau ditanya, personal view saya adalah tanggung jawab untuk Jakarta jangan berubah. Dan alhamdulillah kemarin juga Bapak Presiden ketika mengumumkan soal calon lokasi, Ya, salah satu butir yang diumumkan adalah komitmen pemerintah pusat untuk mendukung urban regeneration di Jakarta jalan terus. Jadi itu my personal view, Bang. Karena keputusannya udah diputuskan oleh di pemerintah pusat. itu kewenangan pusat begitu kan? Betul. Tapi sebagai birokrat, kira-kira menurut perhitungan Bapak ya, yang sudah tahu berapa banyak pegawai pemerintah pusat harus pindah ke daerah, itu gonna cost triliunan kali Pak ya? Kelihatannya kosnya akan tinggi. Triliunan ya? Akan tinggi. Karena gedung-gedung harus dibangun, Ya, pegawai harus pindah, betul. benar ya? Jadi secara ekonomis sudah waktunya nggak Indonesia harus siapkan budget sebesar itu? Karena saya agak khawatir juga nih ruko-ruko saya jadi turun harganya kalau sudah bukan di ibu kota lagi. Nah, itu yang perlu kita bahas, Bang. Nah, itu benar Kenapa, itu. Pak? Itu perlu kita bahas. Kenapa, Pak? Nggak begini. Jadi banyak mungkin yang mengira kalau kemudian pindah, Iya. lalu penduduk Jakarta
kosong. Benar, nilai tanah jadi kurang. Ya. Ya, Gimana Pak sebenarnya, pendapat Bapak? Kalau begini, begitu itu pindah, Ya. maka yang terjadi di sini adalah lahan-lahan baru Ya. yang bisa dipakai untuk berbagai macam manfaat. Ya, Saya kemarin mengusulkan satu tentu dipakai untuk perkantoran. Ya. Bang, kalau perkantoran itu artinya ekonomi bukan? benar. Bisnis, proses konstruksinya aja menyerap tenaga kerja. Ya, Investasinya di situ menggerakkan perekonomian. ya, Otomatis. Kemudian ketika udah jadi bangunan, diisi orang juga di situ. Berarti perekonomian masih bergerak itu, Bang. Ya. Dan yang kedua, sebagian dari lahan-lahan itu saya mengusulkan untuk jadi taman kota. ya, Supaya beban Jakarta juga berkurang. Ya. Betul, Pak. Karena kalau semuanya menjadi gedung lagi, Ya. terus apa bedanya? ya, Ketika dulu dipakai gedung Sebagai dan ibu kota. sekarang gedung pula. Jadi saya mengusulkan itu dan saya melihat Bang, dengan kita konsentrasi sebagai pusat perekonomian, karena semua yang terkait perekonomian nggak pindah itu. Bank Indonesia tidak direncanakan pindah. oke, Bursa Efek tidak direncanakan. Bursa Efek Jakarta tetap akan di sini. ya, Kemudian pasar modal tetaplah. Kemudian kegiatan perekonomian, bahkan bandar Tanjung Priok, salah satu yang terbesar di Indonesia, tetap di sini. Jadi Ya. kegiatan perekonomian, jadi Bang Hotman baik-baik memasarkan rukonya, Bang Hotman. begitu ya. Jadi nggak usah Aman, khawatir Bang, gitu Pak ya, Nggak usah khawatir. nggak usah khawatir. Nggak Ya? khawatir. Begitu Jadi- ya. Jadi Dan- semua hampir pretty much almost the same gitu ya Pak ya? Iya, kalau saya melihat bahkan begini, proses perpindahan itu perlu waktu. Itu yang saya mau tanya. Menurut Bapak realistis enggak? Karena ada kan pendapat itu bakal dilaksanakan pas periode tahun-tahun terakhir dari pemerintah yang sekarang. Realistis enggak bahwa itu bakal bisa 4-5 tahun lagi? Kalau itu harus lihat rencananya, Bang. Ya, Rencananya, apakah mau semuanya, apakah mau sebagian, Ya. apa Bertahap saja gitu yang ya? indah, ya. Dan di Jakarta ini berkumpul unsur negara dan unsur pemerintahan. ya, Ada simbol-simbol negara juga kita di sini. benar. Ada kegiatan pemerintahan. Ya. Jadi saya masih belum melihat detailnya seperti apa, jadi belum bisa komentar, Bang. Tapi kami di Jakarta menunggu nanti kalau sudah ada kejelasan, karena keputusannya kan final secara undang-undang belum nih, Bang. Ya, Kita tetap jalan terus. Kita rencana pembangunan MRT, pembangunan LRT lebih luas, Transjakarta, jangkauannya lebih luas, air bersih, pembangunan rumah, itu akan jalan terus. Dan itu akan menggerakkan perekonomian di Jakarta. ngomong-ngomong sebagai gubernur, how do you enjoy your life? Ya. Gimana caranya? Iya. Gimana? Betul. Di samping sebagai gubernur tiap hari, kalau saya kan langsung dansa di Bali. Kalau gitu kan. abang ini paling suka begitu ada waktu kosong Pak. Mungkin Bapak juga pernah mungkin melihat di sosial media Pak. Abang tuh langsung terbang ke Bali ke Omnia joget. Nah, kalau Bapak kan nggak mungkin, ya kan? Oh, Bapak tuh enjoy life-nya apa Pak? Kalau saya paling Merasa lihat tersiksa nggak jadi pejabat gitu loh. saya paling lihat ini videonya Bang Hotman. Iya. Ini makanannya begini kualitasnya. Benar. Saya ngomongin tuh, kita lihat. Ini pergi ke Bali di airport dan cerita gitu. Nah, kalau saya ini Bang apalagi sekarang lagi single nih Bang. Hah? Kenapa single? Kan wakilnya belum ada Bang. Oh, kira kaget. Bapak kaget. Cewek langsung semangat. Sorry Cewek Pak. langsung semangat. Bukan. Berarti yang ada di pikirannya Bang Hotman itu single itu itu. Oh memang dia mikirnya gitu kan. cewek terus Pak, emang gitu Pak. Jadi Padahal saya maksudnya single tuh belum ada. jabatan. Iya. Iya. Jadi Tapi- itu satu kata tergantung persepsi Bang. Betul. Oh, begitu ya. Jadi sepertinya Bapak ini bukan pengikut buaya darat ya. Pak balik lagi tadi Tapi- pertanyaannya. Jadi how do you Jadi gini. enjoy your life? Artinya Sabtu Minggu itu ngapain? Ya. Dinikmatin, Pak. Gini, Sabtu Iya. Minggu itu ini uniknya nih. Iya. Dulu saya pernah bekerja di kementerian. Ya, Itu di Kementerian Pendidikan, Bang. ya. Kementerian Pendidikan itu satu sektor, tapi seluruh negeri. Sektornya pendidikan. Iya. Tapi dari Aceh sampai Papua itu Iya. wilayahnya. Jadi sering pergi. Kalau sekarang tugas di Jakarta itu satu wilayah, tapi semua sektor, Bang. Iya. Dari soal ibu yang hamil sampai soal pemakaman, Iya. itu urusan kita. Iya, benar. Dari mulai soal gorong-gorong sampai gedung pencakar langit, Bang. Benar. Itu urusan kita. Jadi, nah sekarang hari Senin sampai Jumat biasanya orang menyebut itu hari kerja. Ada kerja. Ya. Kalau di pemerintahan seperti saya di wilayah begini, hari Sabtu dan Minggu
itulah kegiatan warga. Karena warga kan kerjanya Turun gitu. bukan hanya turun, mereka bikin acara. Oh. Banyak bikin acara, bagian kegiatan, dan itu semuanya acara kampung di sini, kampung di sana, kegiatan bersih-bersih, semuanya itu pasti hari Sabtu dan Minggu. Oh. Jadi saya justru kalau Sabtu dan Minggu itu kegiatannya biasanya lebih padat. Lebih sibuk Bapak? Padat. Jadi saya sering bilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu Jumat pertama. Terus saya Jumat kedua, Jumat ketiga, terus Senin lagi. Gitu. Tapi Saya tertantang terus pertanyaan dari aspek buaya darat nih. Bapak ini orang nomor 1 gubernur dan ternyata saya malam ini ganteng juga gitu loh. Ya jauh lah kalau mau abang. Pertanyaan saya, gimana tips mengatasi godaan-godaan wanita cantik? Kan pasti yang deketin pasti ada aja yang Benar, deket sama Bapak. gitu. Ya dari Juga. mulai staff, ada dari sampai ke daerah, gimana caranya? Atau memang kuat bertahan enggak? Alhamdulillah. Jadi gini Bang, ya, kalau caranya nih Bang, Iya. gimana ya caranya? Selalu ada orang yang bersama kita. Oh. Ada yang bareng-bareng Bang, jadi nggak sendirian. Sama-sama Begitu ya? kita. Jadi kalau pergi Pak selalu ada yang menemani ya Pak? Iya dong. Wah kebalikan banget. Kalau ini mah kemana-mana pengennya sendiri aja Pak. Itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda. Pengen Ada refreshing nemenin ya Bang. Bang. Ada yang nemenin. Jadi bukan hanya kita tidak berbuat apa-apa, tapi menghindari fitnah-fitnah kan Bang. Iya. Potensinya kan selalu ada di situ. Betul. Karena pasti banyak kan dari mulai pengusaha muda, wanita cantik pasti akan berusaha, akan pura-pura manis, senyum. Ya benar nggak Pak? Atau mungkin ada godaan terbesar apa yang pernah dialami Pak? Apa ya? Dari aspek wanita cantik, godaan apa yang paling besar dialami? Kalau itu rasanya belum ada Bang. Yang benar. Cewek mungkin mau godain tergantung cowoknya juga kali. Kalau cowoknya cool juga cewek mikir-mikir. Kalau lo kan kemana aja asik, ya kan? Bapak, mau nanya Pak, izin. Kalau kita Pak, warga Jakarta, ini kan macet Pak. Saya dari timur aja, ini ke daerah, misalnya barat atau ke daerah pusat gitu Pak. Itu kadang-kadang 1 jam sendiri Pak. Biasanya kita main handphone di mobil. Kalau Bapak kena macet gak sih Pak? Enggak ya Pak? Kemana-mana dikawal? Macet, Macet juga? sama Oh iya, aja. nanya dulu nih. Bapak kalau lagi macet, Bapak di mobil ngapain sih Pak? Memang gini, kalau di mobil itu kesempatan saya ngecek SMS, cek WA, itu justru di situ. Karena kalau ini seperti sekarang nih masuk acara, kan nggak mungkin ngecek. Kita masuk acara nggak mungkin, telepon juga susah. Jadi pekerjaan komunikasi Iya. itu biasanya telepon, WA dan lain-lain itu pasti mobil. Jadi pas ada di mobil lah Tapi saya. Instagraman nggak telepon. Pak? Nggak pernah ngeliat Instagram siapa gitu nggak pernah ya Pak? Kan buat Iya, entertainment Pak. Oh benar-benar. Iya Kadang-kadang kan? lihat juga. Jadi Iya. saya lihat kalau udah itu selesai, lihat Instagram, lihat sosial buat santainya media, ya, Pak. Lihat berita. Iya, iya. Jadi ya seperti normalnya yang lain-lain lah. Abis berita gitu segala macam, cek lambe turah pernah nggak sih Pak? Ya kan, yang update-update namanya orang nomor 1 DKI harus tahu juga dong Bang. Saya kalau ngikutin semua detail enggak sempat. Iya, benar. Cuman kalau ada yang unik-unik saya dikabarin. Jadi Bapak di mobil saya- pun juga sebenarnya Saya ada teman yang ngirim ada tim kita yang ngirimin, Pak ini ada menarik nih jadi baca. Iya, iya. Supaya kalau enggak kita terisolasi kan. Betul. Nggak tahu Kerjaan perkembangan terus, gitu. Pak. Program terakhir ini yang paling terakhir apa yang mimpi Bapak yang mau buru-buru harus segera diwujudkan untuk DKI? Selain transportasi ya, Ya. transportasi sudah on the way. Ya. Kita integrasikan semuanya, Ya. insya Allah. Dan yang berikutnya sebentar lagi kita akan luncurkan, sebenarnya sudah luncur tapi dalam program adalah pembangunan trotoar-trotoar di seluruh Jakarta. Oke. Jadi kita ingin membuat trotoar-trotoar yang lebar, Jadi Satpol PP harus lebih banyak, ada bakal banyak pedagang Pak. harus jaga, betul. Iya. Tapi juga ini artinya sebuah tempat berjalan kaki itu bisa multipurpose. Bang Hotman lihat di Sydney, di kota-kota maju, itu tempat pejalan kaki juga tempat show musik, Ya, tempat pelukis, ya. tempat jadi ada yang berjualan, ada yang berkesenian, ada yang berkebudayaan, ada yang berjalan kaki. Nah itu yang kita bangun. Jadi sekarang ini kita sedang membangun 31 jalur Bang yang nanti akan menjadi trotoar. Kenapa? Urutannya Bang. Di kota ini sebenarnya saya sering bertanya sama tim, alat transportasi apa yang setiap orang punya? Dan hampir semua jawabnya motor. Motor, ya. Saya bilang bukan, kaki. Kaki itu alat transportasi yang kita semua punya. Tapi kita
seminim mungkin pakai kaki. Dari rumah langsung masuk mobil, begitu mobil langsung sampai di lobi kantor, minim kaki. Padahal kota ini akan hidup dan warganya akan lebih sehat kalau lebih banyak berjalan kaki. Karena itu kita membuat jalan untuk kaki, namanya trotoar. Tapi kalau pikiran kita hanya menganggap yang namanya transportasi pakai roda, maka kita hanya membuat jalan untuk roda. Nah, kita siapkan jalan itu. Insya Allah nih Bang, kalau jadi, maka Jakarta akan lebih banyak tempat berjalan kaki, masyarakatnya akan lebih interaktif, senang jalan kaki, lebih sehat, lebih bertemu satu sama lain, dan kalau sudah di trotoar, pangkatnya tak menentukan jalurnya. Menurut Bapak, artis paling cantik siapa di Indonesia? Sebenarnya kalau ditanya siapa paling cantik, saya jawab istri saya, Ferry. Gitu. Tapi selain istri, korek bang, korek terus bang, korek terus. Ayo bang. Udah di skakmat mana bisa gue jawab lah. Kalau istri itu jangan didebat lagi. Iya. Begitu dibilang istri, ya udah jangan tanya lagi. Kayak saya kan hanya satu istri. Iya, tapi pacar? Kalau terpaksa. Oke, biasanya kita menutup dengan quote. By the way, terima kasih Pak Anies. Sama-sama. Thank you very much for coming ya for this show. Ini such a honor, satu kebanggaan yang luar biasa kita bisa having you Pak ya di sini dan bisa belajar banyak dari Pak Anies juga. Anyway, biasanya terakhir menutup Hotman Paris Show quote dari Abang. Maaf banget Bang, quote Abang udah banyak yang basi. Sekarang kita, karena Abang suka ngopi. Sekarang kita pengen minta, apa sih Pak, what's your principle in life? Kata mutiara terakhir dari Bapak. Atau pegangan hidupnya Bapak Anies ya, apa sih Pak? yang mau diikutin oleh para penonton. Ya. Jadi saya itu punya prinsipnya begini, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ya.